Jika memang rakyat menghendaki, rakyat memberikan kepercayaan, tidak menutup kemungkinan Pak Prabowo mencapreskan kembali di 2024. Nah, ketika ditanya oleh teman-teman wartawan, ya saya jawab seperti yang tertulis dalam beberapa media bahwa sebaiknya ya Pak Prabowo cukup menjadi negarawan saja. Ya, jadi kan gini, kita nggak akan lupa lah, antum juga pasti ingat bahwa beliau pernah sampaikan akan terus bersama rakyat. Berarti kan rakyat itu kan yang ada dalam pikiran beliau, kita pendukungnya. Bahasa lengkapnya akan hidup mati bersama rakyat atau apa, saya lupa persis kalimatnya, tapi yang ada dalam catatan kami itu beliau akan terus berjuang bersama rakyat. Tapi kemudian ketika hasil Istimewa Ulama 4 keluar, itu kan ternyata berbeda dengan hasil Istimewa Ulama 4. Artinya kita punya catatan itu berbeda dengan kesepakatan hasil Istimewa Ulama 4. Padahal beliau hadir pada Istimewa Ulama 4. Nah, itu di catatan kami. Makanya saya bilang ya itu udah sampai dengan capres kemarin ya sudah selesai lah, udah finish begitu. Sebetulnya kan saya menanggapi pernyataan Sekjen Gerindra Pak Ahmad Muzani di beberapa media yang mengatakan jika memang rakyat menghendaki, rakyat memberikan kepercayaan, tidak menutup kemungkinan Pak Prabowo mencapreskan kembali di 2024. Nah, ketika ditanya oleh teman-teman wartawan, ya saya jawab seperti yang tertulis dalam beberapa media bahwa sebaiknya ya Pak Prabowo cukup menjadi negarawan saja, gitu kan. Justru ini membuktikan bahwa Gerindra punya kaderisasi, punya regenerasi yang cakep, yang bagus, tidak kehabisan kader. Artinya Gerindra memberikan peluang kepada generasi muda. Nah, yang pertimbangan yang kedua juga bahwa memang kalau kita melihat 2024 itu kan Indonesia kemungkinan besar begitu rumit, begitu banyak persoalan, dibutuhkan pemimpin yang memang energik, yang memang muda. Dan kami menganggap 2024 saatnya yang muda yang memimpin. Nah, kemudian alasan yang ketiga, kan Pak Prabowo sudah 2 kali mencalonkan diri menjadi presiden. 1 kali menjadi wapres, 2 kali menjadi calon presiden seingat saya. Yeah. Nah, kalau presiden yang terpilih saja hanya 2 kali, gitu kan. Maka kalau capres lebih dari 2 kali, secara mungkin etika jadi timbul tanda tanya. Presiden yang terpilih aja sama undang-undang dibatasi 2 kali. Nah, yang nggak terpilih ya cukuplah 2 kali secara etika begitu. Tapi sekali lagi itu kan urusan internal Gerindra ya. Kita hanya memberikan masukan di 2024. Kita ingin Prabowo ya menjadi sosok negarawan saja yang memang mampu menyiapkan generasi dan kader di Indonesia ini untuk menjadi pemimpin bangsa. Tapi ada seperti terselip kekecewaan PA 212, GNPF dan juga FPI ketika mendukung Prabowo, tiba-tiba yang bersangkutan gabung sama pemerintahan gitu. Ya, jadi kalau kita sih dalam berjuang tidak pernah kecewa ya, itu sebuah resiko perjuangan karena memang tugas kita kan berjuang. Dan ingat bahwa kita ketika itu berjuang bersama dengan Prabowo, kemudian mendukung Prabowo karena hasil Istimewa Ulama. Jadi yang membuat kami mendukung dan berjuang bersama ketika itu adalah rekomendasi Istimewa Ulama, karena prinsip kami FPI, GNPF dan PA 212 taat dan patuh terhadap komando ulama. Ketika Istimewa Ulama sudah merekomendasikan, maka wujud kepatuhan dan ketaatan kami ya kami dukung, berjuang semaksimal mungkin agar hasil Istimewa Ulama ini bisa berhasil gitu kan dalam Pilpres 2019. Nah, adapun kemudian belum harus berhasil, ya sudah selesai. Maka saya bilang finish. Saya katakan finish itu karena memang dukungan kita mengacu kepada rekomendasi Istimewa Ulama, dan rekomendasi Istimewa Ulama ketika itu kan urusannya pencapresan, ya urusannya pencapresan. Nah, pemilihan presidennya sudah selesai, ya urusan dukungan dan perjuangannya sudah selesai karena kita mendukung hasil tadi, ya. Jadi maaf, bukan sosok Prabowo-nya, tapi kita memperjuangkan karena ada Istimewa Ulamanya.
bukan karena Gerindranya, tapi karena istimewa ulamanya. Dan rekomendasinya adalah untuk Capres 2015. Ini sudah selesai, makanya bilang ya finish sudah selesai. Karena memang rekomendasinya sampai Capres saja, gitu kan. Artinya nanti bukan andai tidak kan mungkin ada istimewa ulama kemudian Prabowo jadi presiden, istimewa ulamanya mengatakan tetap menjadi oposisi dengan Prabowo, ya sudah selesai juga begitu walaupun dia presiden. Karena memang istimewa ulamanya seperti itu. Atau sebaliknya, Prabowo jadi presiden, kemudian istimewa ulama mengatakan mendukung, membantu presiden Prabowo umpamanya, ya kami dukung. Jadi semua acuan perjuangan kita ketika itu adalah mengacu kepada hasil istimewa ulama, karena kami taat dan patuh kepada keputusan para ulama, para habaib, wabil khusus ulama-ulama yang tergabung dalam gerakan 212 seperti Habib Rizik bin Hussein Syihab. Ada kesan bahwa gerakan itu yang penting asal bukan Jokowi itu, Ustadz. Ada kesan begitu? Itu kan pemikiran politis. Iya. Jadi memang faktanya sebelum Pilpres kan kita menganggap pemerintah Jokowi itu kan banyak persoalan dengan keumatan. Kita berpikiran ketika itu ada indikasi Islamofobia, kemudian terjadi kriminalisasi ulama, terjadi bentuk-bentuk ketidakadilan dalam penegakan hukum, bentuk-bentuk kezoliman terhadap aktivis-aktivis dan tokoh serta ulama 212, sehingga ketika itu kita berjuang ingin menegakkan keadilan melawan kezaliman. Nah, fakta politiknya ketika Capres 2019 hanya ada 2 calon. Jadi yang memang diikat oleh ikatan konstitusional 20%, sehingga yang memungkinkan cuma 2 calon. Nah, ketika muncul 2 calon kuat secara fakta politik, maka kita sebagai warga negara yang baik ikut main dalam konstitusional, ya kan? Nah, ketika itu kita ingin berjuang menegakkan keadilan, melawan kezaliman, menghentikan kriminalisasi ulama, yang memungkinkan ketika itu adalah Capres 02 ketika itu. Sehingga kami bahu-membahu untuk berjuang agar ini bisa menang, harapannya tegak keadilan, hilang kezaliman, ulama-ulama terlindungi, aktivis-aktivis terlindungi, negara jadi normal dan aman kembali, gitu. Jadi itu sebetulnya persoalannya ya. Andai kan ketika itu ada banyak calon yang memungkinkan secara fakta politik, ada 3, ada 4, ya belum tentu juga hasil istimewa ulama menentukan Pak Prabowo, gitu kan. Gini, jangan menutup peluang dan potensi generasi muda yang ada. Kami yakin bahwa di negara ini, bangsa Indonesia yang luas ini, yang ratusan juta penduduknya, masih banyak anak-anak muda yang punya potensi memimpin bangsa, yang amanah, yang nasionalis, yang religius. Saya pikir banyak. Misalnya Gerindra jangan kecil hati. Gerindra masih banyak kader. Kan Gerindra punya kader, ada Wakil Gubernur DKI Ariza, ada sekjennya, ya kan? Ada Pak Fadlizon, PKS punya. Sandi Uno nggak disebut. Kan Gerindra juga. Sebentar, saya belum selesai. PKS punya Sohibul Iman, ya, itu generasi muda. Kemudian saya pikir PAN masih punya Pak Zulkifli Hasan juga yang sudah pengalaman, masih punya sekjennya. Kemudian PKB ada yang muda, Pak Muhammad Iskandar. Saya pikir banyaklah anak muda yang tinggal apakah diberikan ruang, diberikan kesempatan atau tidak. Dari kalangan yang sudah menjabat sebagai pejabat negara juga banyak. Ada Pak Anies Baswedan yang surveinya di bawah Prabowo. Artinya kalau Prabowo nggak mencalonkan, udah ada tuh nomor 2-nya yang elektabilitasnya tinggi, ya kan? Ya, jangan tutup matanya juga. Ada Ridwan Kamil umpamanya. Dari kalangan ulama banyak ulama-ulama muda, ada Babe Haikal, ya kan? Ada Agim. Ada banyak. Selamat Ma'arif gitu. Itu Bang Rafli yang ngomong, bukan saya. Ya, kok Sandi Uno nggak disebut dari tadi? Kan belum selesai dari kalangan pengusaha. Saya lebih suka kalau Mas Sandi itu dari kalangan pengusaha begitu. Kan dia karena wakil ketua Gerindra kan dia. Iya, tapi dominan kiprahnya kalau saya lebih suka sebagai pengusaha. Ya, ada dari kalangan pengusaha Pak Sandiaga Uno. Saya pikir masih banyak lah anak muda yang mau memimpin bangsa dan negara ini. Dan itu masih jauh ya, masih 2024, masih ada waktu 4 tahun untuk diberikan ruang oleh namanya orang-orang partai agar diberikan kesempatan, ya kan. Nah, kita
dari kalangan ulama, dari kalangan habaib, dari kalangan aktivis Islam, dari pergerakan Islam, ya terus mencoba untuk memfilter, mencoba untuk berpikir ke depannya ulama-ulama ini akan menentukan siapa. Tapi berikanlah saat ini ruang kepada mereka terlebih dahulu. Ganjar Pranowo nggak disebut? Kan Antum udah sebut tuh, Antum udah nyebut lah. Biar Bang Rafli yang nyebut, bukan saya yang nyebut. Ya gitu. Persoalannya kan kalau itu lagi, ya kita khawatir kejadiannya jadi itu lagi begitu kan. Dan memang untuk Pak Prabowo kita juga kan seperti yang saya tulis, kita punya catatan tersendiri terhadap kiprah perjuangan beliau begitu. Catatan itu maksudnya tiba-tiba masuk kabinet gitu ya? Ya, jadi kan gini, kita nggak akan lupa lah, Antum juga pasti ingat bahwa beliau pernah sampaikan akan terus bersama rakyat. Berarti kan rakyat itu kan yang ada dalam pikiran beliau, kita pendukungnya. Itu bahasa lengkapnya akan hidup mati bersama rakyat atau apa, saya lupa persis kalimatnya. Tapi yang ada dalam catatan kami itu beliau akan terus berjuang bersama rakyat. Tapi kemudian ketika hasil Istimewa Ulama 4 keluar, itu kan ternyata berbeda dengan hasil Istimewa Ulama 4. Artinya kita punya catatan itu berbeda dengan kesepakatan hasil Istimewa Ulama 4. Padahal beliau hadir pada Istimewa Ulama 4. Hadir ya. Nah itu di catatan kami. Makanya saya bilang ya itu udah sampai dengan capres kemarin ya sudah selesai lah, udah finish begitu. Dan itu kita tidak akan lupa karena faktanya kan rakyat masih seperti ini. Jadi jagoan PA 212 siapa sekarang? Anies? Belum, masih jauh. Kita bagaimana nanti kesempatan ulama aja. Kesepakatan ulama. Kalau nanti menjelang 2024 ulama istimewa lagi kemudian memutuskan si A, ya pasti kita dukung si A. Itu masih jauh. Berarti Anies kan si A tadi kan? A kan Anies. Oh enggak juga, kan ada juga ketua Demokrat A juga kan depannya. Oh A juga ya? Kan ada A juga gitu kan, banyak lah A saya pikir. Yang lebih banyak A-nya ada. Abdul Somad juga A. Abdul Somad juga A. Yang lebih banyak A-nya tuh Agim. Agim juga A-nya lebih double kan begitu. Jadi kita nunggulah hasil nanti menjelang 2024. Cuman saya bilang kalau Mas Prabowo itu sebagai negarawan, kalau dia akan mengakhirkan dari sekarang, maka pasti dong potensi akan muncul. Jadi jangan bunuh potensi ini, saya pikir begitu. Bukan saya menghalangi kalau beliau nanti mau maju lagi ya silakan saja, tapi kita ingin memberikan kesempatan termasuk kepada kader mereka. Yang namanya ambisi politik itu kan tidak terbatas, seperti laut yang tak bertepi kan begitu. Mahathir Muhammad aja 90 tahun masih go ahead, apalagi usia cuma 70 tahun, enteng gitu. Jangan-jangan nanti tahun 2024 coba Megawati versus Prabowo, jangan-jangan. Kalau presidensial threshold dipertahankan, ya kan, Gerindra keluar kabinet, lalu kemudian bergabung dengan yang 4 di luar ini, di sana tiba-tiba berpikir, wah ini Bu Mega masih bisa nyalon ini kan begitu. Bisa jadi tak Mega berhadapan dengan Prabowo 70 tahun semua itu. Ya kita juga belajar dari Pak Mahathir lah. Faktanya sampai saat ini Pak Mahathir masih menjabat apa enggak? Kan enggak juga kan? Karena itu janji dia kan, janji cuma untuk memenangkan pemilu saja. Iya, ya entah juga dia bisa janji begitu juga kan. Artinya kalau ada sesuatu yang tidak membuat persoalan baru ketika terpilih, kenapa kemudian mengambil keputusan yang akan menimbulkan persoalan baru kan begitu. Ya kan, saya pikir insya Allah beliau seorang negarawan yang akan memberikan peluang yang besar kepada kader-kadernya, kepada anak muda bangsa yang punya potensi untuk memimpin negeri ini. Saya sendiri secara pribadi saya sendiri nggak yakin juga dia akan nyalon. Saya sendiri secara pribadi. Kalau saya yakin dia nyalon kalau surveinya masih nomor 1.